Masuk. Tahan. Tas komando siapa? Teh Kinanti disuruh nunggu dulu di teras. Masuk. Tapi tertib, jangan berisik. Ada yang sakit. Sudah tahu, Pak. Kita kan kesini memang mau nengok yang sakit. Diam kamu. Masuk. Punten. Punten. Mangga, mangga. Cari siapa ya? Ini rumahnya Pak Komar. Iya, benar. Saya istrinya. Ada apa ya? Saya mau ngantar ini. Di dalamnya ada KTP Pak Komar. Dari situ saya tahu alamat rumah ini. Oh, iya, makasih, makasih. Halo? Iya, ada apa, Bebeb? Barusan ada yang datang nganterin dompet. Orang nemuin dompet papa. Siapa? Bebep lupa nanyain namanya. Dia nemunya di mana? Bebep lupa nanyain nemunya di mana. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Yang penting dompet papa udah pulang. Makanya lain kali hati-hati, jangan sampai dompetnya hilang lagi. Iya, Bebeb. Dompet saya ketemu. Terus kenapa? Ya nggak apa-apa. Saya cuma kasih tahu aja. Sebetulnya aku malu. Baru kenal sudah mau minta tolong. Tapi kamu jangan marah ya. Enggak. Tapi kalau kamu nggak mau nolong aku, ya nggak apa-apa. Memangnya mau minta tolong apa? Aku perlu uang buat bayar kuliah. Mau minjem dari kamu 1 juta. Hah? Maaf, Bos. Mau masuk? Ya. Silakan duduk dulu di ruang tunggu. Itu ruang tunggunya? Maaf, Bos. Darurat. Temennya Kinanti. Bukan. Temen papinya. Iya. Karyawan. Saya kaget bukan karena uang yang mau kamu pinjam sebesar itu. Tapi saya kaget karena perempuan secantik dan semewah kamu nggak punya uang segitu. Kalau kamu nggak bisa bantu aku, ya nggak apa-apa. Bisa, tapi nggak sekarang. Kapan? Kartu ATM saya hilang. Saya belum sempat bikin lagi yang baru. Jadi harus langsung ngambil ke bank. Mungkin besok. Ya nggak apa-apa. Maaf ngerepotin. Tenang aja. Saya senang bisa membantu perempuan secantik dan semewah kamu. Udah lapar belum? Belum. Kamu juga belum lapar ya? Belum. Nanti begitu terasa lapar, langsung kasih tahu ya. Iya. Punya pacar? Enggak. Masa? Banyak sih yang deketin aku. Tapi belum ada yang seret. Kamu pasti carinya yang ganteng. Enggak. Aku pilih yang baik aja. Kamu tinggal sama orang tua atau kos? Ngekos. Orang tua kamu di mana? Tasik. Kamu kos di daerah mana? Di Pati Ukur. Boleh dong main ke kosan kamu. Nggak boleh.
Aku kos di tempat khusus wanita. Nggak boleh terima temu pria. Oh gitu ya. Terus gimana kalau kita mau ketemu? Janjian aja. Boleh, boleh, boleh. Aku pulang dulu ya. Aku tunggu kabar 1 jutanya. Iya, iya, iya. Parkir di sana, Bos. Silakan duduk di ruang tunggu. Karyawan semua ya? Kamu masih sibuk melamun ya? Iya. Saya lagi bingung. Tadi saudara saya nelepon. Perlu uang 1 juta buat biaya operasi bapaknya. Dia minta bantuan saya. Mau pinjem. Ya dibantu dong, kan saudara. Saya nggak ada uang segitu. Gampang, kita nyopet aja dulu. Kalau tiap satu dompet isinya 200.000, kita hanya perlu nyopet 5 dompet. Iya ya. Ayo tuh. Iya. Anak-anak udah pulang sekolah, Pi. Papanya sih masih di kantor. Tapi katanya sih ntar lagi pulang. Terus langsung ke sini. Mudah-mudahan aja nggak macet. Mami tidur? Enggak, Kok ditinggal? Deki nanti. Mami udah mulai ngaco ngomongnya. Katanya ada almarhum Aki sama Nini datang mau jemput. Ibu nggak bangun-bangun. Masih mau makan nggak? Enggak. Obatnya juga nggak mau diminum. Mungkin ibu udah pasrah. Kalau ibu udah nggak ada umur lagi gimana ya? Kasihan bapak. Iya. Telepon kamu bunyi. Dari siapa? Teman kantor. Kamu udah izin kan hari ini nggak kerja? Udah. Telepon balik. Siapa tahu penting. Halo, Halo. aku di depan rumah kamu. Di teras. Di jalan, di depan rumah kamu. Sama Uyan, sama karyawan-karyawannya papi kamu. Karyawan? Iya, Kamu nggak masuk? ada yang jaga di pintu pagar. Katanya, bukan keluarga dilarang masuk. Gimana mami kamu? Masih seperti tadi malam yang aku bilang ke kamu. Makanya nggak bisa keluar, harus nungguin Mami. Nggak apa-apa. Maaf ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Amin. Di depan rumah, di jalan, ada teman-teman saya sama orangnya Papi. Suruh ke teras saja ya. Iya. Imas, kamu tolong buatin minum buat mereka.
Masuk. Tahan. Tas kemana siapa? Teh Kinanti disuruh nunggu dulu di teras. Masuk. Tapi tertib, jangan berisik. Ada yang sakit. Sudah tahu Pak, kita kan kesini memang mau nengok yang sakit. Diam kamu. Masuk. Kenapa disuruh masuk semua? Nggak tahu. Kirain mau disiapin makanan. Sekali lagi ngomong soal makan, saya smash kamu. Ampun Kang, jangan Kang. Ada berapa orang? Yang baru ada 5 orang. Kasih minum apa ya? Kopi atau teh? Air putih aja lah, biar gampang. Iya. Mana buku sholat Mami? Ada. Mami mau baca? Papi aja yang baca. Papi sudah hafal semua bacaan sholat. Itu dulu lebih lama dari pernikahan kita. Papi harus sholat lagi ya. Bilang sama anak-anak juga harus sholat. Minta doain Mami biar Mami bisa sampai surga. Mami tunggu Papi di sana. Ya. Terima kasih. Aduh, Kang, aduh. Salah saya apa, Kang? Mata kamu. Mata saya kenapa? Aduh. Jangan belaga gak ngerti. Saya colok. Aduh, Kang, ampun. Halo? Kamu di mana? Di rumah, Yang lain datang kok kamu enggak? lagi kurang sehat. Udah ke dokter? Enggak, ini mah cuma masuk angin biasa aja. Udah minum obat? Iya nanti. Sekarang. Obatnya harus dibeli dulu. Beli obatnya sekarang. Nggak bisa kalau sekarang mah. Kenapa nggak bisa? Kan lagi telepon sama kamu. Ih, yaudah, cepet sembuh ya. Iya. Pipit. Siap, Bos. Parkir motor saya. Muslihat ada? Sudah ada dari tadi malam. Dia nggak pulang. Tugas kacung memang begitu. Kenapa duduk di sini? Tadi kosong, nggak ada yang duduk di sini.
Sekarang ada yang mau duduk di sini. Kamu siapa? Adit. Saya nggak tanya nama kamu. Tadi nanya kamu siapa? Saya tanya kamu siapa, kenapa ada di sini? Temennya Kinanti. Kamu? Temennya Kinanti juga. Turunin kaki kamu. Halo? Papa, uang yang tadi dompet papa, mau bebek pakai buat belanja bebek. Jangan semuanya. Iya. Sisain buat ongkos papa besok. 5.000. 5.000? Iya, 5.000 cukup kan? 5.000 mana cukup? Kalau nggak cukup ya dicukup-cukupin. Istri kamu. Iya. Cemen. Apa? Apa kamu bilang? Duduk. Untung saya ditahan sama Kang Mus. Kalau enggak, kamu udah saya bikin jadi bumbu kupat tahu. Di sini lagi prihatin, tenang. Dia tukang yang mulai. Shh.